7 game strategi terbaik di tahun 2026, siap jadi pengganti Clash of Clans. Pernah nggak sih, kamu bangun pagi, cek, dan sadar kalau grade town hallmu baru selesai 5 menit yang lalu? Rasanya campur aduk, senang karena progres jalan, tapi sedih karena harus nunggu 14 hari lagi buat level berikutnya. Fakta anehnya Clash of Clans sudah menghasilkan lebih dari 10 miliar dolar sejak 2012. Itu uang yang cukup buat beli pulau pribadi. Tapi di tahun 2026 ini, dengan 95 juta pemain aktif bulanan, banyak dari kita mulai merasa jenuh rutinitas cari sumber daya, ikut perang, dan donasi pasukan terasa seperti pekerjaan sampingan, bukan hiburan. Di video ini, kamu akan tahu kenapa otak kita kecanduan mekanisme bangun tunggu hancurkan. Dan yang paling penting, saya bakal kasih bocoran 7 game alternatif yang gak cuma mirip coach, tapi punya rasa berbeda yang mungkin justru lebih cocok sama gaya main kamu sekarang. Siap-siap, karena salah satunya bahkan gak butuh waktu tunggu sama sekali. Mari kita bedah dulu, kenapa cok itu susah ditinggalkan. Supercell, studio asal Finlandia ini, jenius dalam menciptakan pola pikir pemain. Kamu membangun, kamu merasa aman, lalu seseorang menghancurkannya. Emosi naik turun, adrenalin mengalir. Tapi masalahnya di 2026, kita semua sibuk, waktu kita terbatas menunggu upgrade bangunan selama berhari-hari sambil melihat garis kemajuan yang jalan super lambat bisa jadi sumber stres, bukan kesenangan. Kamu mencari sesuatu yang tetap memberikan kepuasan strategik, merancang pertahanan, mengatur pasukan, mengalahkan lawan tapi tanpa rasa terjebak dalam rutinitas yang itu-gitu aja. Kamu mungkin berpikir, ganti game pasti ribet, harus belajar dari nol. Atau, game lain grafisnya jelek atau terlalu menguntungkan yang mau keluar uang aja. Tenang aja. Saya sudah menyaring puluhan judul strategi di. Saya nggak akan merekomendasikan game yang nggak layak main. Kita bicara tentang game dengan basis pemain jutaan, grafis bagus, dan cara mainnya sudah teruji. Mulai dari pertarungan cepat pakai kartu hingga memimpin dua Yunani secara langsung. Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, ada satu halaman penting yang nggak ada game yang sempurna. Setiap pilihan, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi, perhatikan baik-baik catatan penting di setiap bagian nanti. Karena apa yang bikin saya ketagihan, bisa jadi malah bikin kamu frustrasi. Oke, mari kita mulai dari yang paling dekat dengan rumah. Baru ke yang lebih unik ya. Si Clash Royale, saudara kandung yang lebih cepat. Kau itu lari maraton, Clash Royale adalah lari cepat 100 meter. Masih buatan Supercell. Masih pakai karakter yang sama kayak raksasa, pemanah, nada kecil. Tapi cara mainnya dibalik total. Di sini, lupakan soal bangun desa, lupakan tembok dan meriam. Fokusmu murni pada pertarungan 1 lawan 1 selama 3 menit. Bayangkan ini kayak main catur, tapi didaknya punya nyawa dan bisa nyerang balik. Kamu punya leisure yang terisi pelan, dan kamu harus putuskan apakah mau keluarkan raksasa sekarang buat tahan serangan, atau simpan buat balas serangan musuh. Kenapa ini menarik? Ini menghilangkan elemen menunggu. Mau main? Buka aplikasi, cari lawan, bertarung, selesai. Dalam 3 menit, kamu dapat puasnya kemenangan atau pelajaran dari kekalahan. Sistem kartunya juga dalam mengumpulkan kartu yang sama buat naik level, kasih rasa kemajuan tanpa harus nunggu berhari-hari. Tapi hati-hati, ini gak memurni lawan pemain lain. Kalau kamu gampang emosi saat kalah atau merasa lawan gak seimbang, hati-hati ya. Ini bukan tempat buat santai-santai, ini anak persaingan. Buah Bombay Cop di atas air masih dari Supercell. Bombay sering disebut sebagai Cop versi pantai. Bedanya, di sini kamu gak bangun desa, kamu bangun markas militer di kepulauan yang dikuasai kelompok jahat bernama Blackboard. Tampilannya sangat bersih, mulus, dan ciri khas Supercell banget. Strateginya sedikit beda karena serangan dilakukan lewat pendaratan kapal. Kamu harus tentukan titik mendarat pasukanmu dengan teliti. Salah pilih titik, pasukanmu langsung disambut ranjau dan senapan mesin. Yang saya suka, elemen strateginya terasa lebih taktis. Menentukan arah serangan itu sangat penting. Grafisnya tetap enak dilihat meski sudah bertahun-tahun. Yang perlu diingat sama kayak kau, makin tinggi levelnya kemajuannya makin lambat banget. Dan jujur aja, kadang pasangan lawannya terasa agak aneh, kamu bisa ketemu markas yang jauh lebih kuat cuma karena hitungan sistem tersembunyi tertentu. 3 Lords Mobile saat terpilih bertemu strategi kerajaan. Kalau cok terasa terlalu sederhana buat kamu, Lords Mobile punya kedalaman lebih. Dirilis ini pada 2016, dan sekarang sudah dimainkan 200 juta orang. Kenapa populer? Karena ini bukan cuma soal bangun gedung. Ini soal pahlawan. Bayangkan kamu punya lebih dari 50 pahlawan unik dari kurcaci sampai robot warp. Kamu nggak cuma kirim pasukan, kamu bisa kendalikan pahlawan ini secara langsung di mode cerita. Kamu bisa keluarkan jurus, hindari serangan, dan atur barisan pasukan. Fitur persekutuannya juga seru banget. Ada perang kerajaan antar server yang melibatkan ratusan pemain sekaligus. Ini bukan sekadar perang klan biasa, ini perang skala besar banget. Bayangin begini, kalau top itu main sepak bola antar kampung, Lords Mobile itu piala dunia lengkap dengan urusan politik di belakangnya. Tapi ini baru separuh ceritanya, aturannya banyak banget. Ada sistem bakat, perlengkapan pahlawan, susunan pasukan,
Buat yang baru mulai main, ini bisa terasa membingungkan. Dan ya, tekanan buat menambah kekuatan pakai uang asli di game sekelas ini biasanya lumayan tinggi. 4. Castle Clash fantasi klasik dengan tantangan bawah tanah. Castle Clash bawa kita ke dunia fantasi Narsia. Mirip kop soal bangun kerajaan dan latih pasukan, tapi punya fitur unik gua tantangan. Kamu bisa pilih tingkat kesulitan gua nyat biasa, ahli, gila, sampai jenius. Ini kayak pilih tingkat kesulitan di game konsol. Semakin susah, semakin banyak sumber daya yang didapat. Ini kasih tujuan cepat yang jelas lain sekadar nunggu gedung selesai dibangun. Poin plusnya grafisnya halus, pahlawan punya tampilan yang keren, dan mainnya stabil. Cocok buat kamu yang suka tema fantasi pedang dan sihir klasik. Poin minusnya kemajuannya bisa terasa sangat lambat di tengah permainan. Kerja keras lama buat dapat pahlawan atau barang bagus bisa bikin bosan kalau kamu nggak sabaran. 5. Goddess of Olympus jadi pemimpin dua ses langsung. Ini dia yang paling beda. Goddess of Olympus ambil tema mitologi Yunani. Kamu nggak cuma bangun kota, kamu panggil Zeus, Athena, Ares, dan Apollo buat bertarung. Fitur andalannya, kendali penuh saat perang. Saat pertempuran terjadi, kamu bisa arahkan dua ini. Mau Zeus menyambar petir di titik tertentu? Bisa. Mau Athena tahan serangan di gerbang depan? Silakan. Kapan keluarkan jurus jadi kunci kemenangan, bukan cuma seberapa kuat pasukanmu. Mereka bilang enggak ada waktu, tunggu bangun. Kedengarannya enak banget kan? Tapi hukum game gratis tetap berlaku, ada batas energi. Di level tinggi kamu bakal berhenti main karena kehabisan energi, bukan karena nunggu gedung selesai. Ini cara halus pengembang biar kamu tetap main atau akhirnya beli barang tambahan. Meski begitu, gerakan dan jurus dua-duanya keren banget dilihat. 6. Rise of Kingdoms peta yang bisa dilihat sampai ujung. Rise of Kingdoms adalah salah satu yang terbesar di jenis ini. Mirip KOP, tapi skalanya jauh lebih luas. Kamu pilih peradabanmu Roma, Viking, Jepang, Mesir, dan lain-lain. Setiap pilihan punya kelebihan sendiri. Fitur andalan mereka bisa memperbesar dan memperkecil peta sepuasnya. Kamu bisa lihat seluruh benua sekaligus, atau lihat sampai ke detail wajah prajuritmu. Ini bikin mengatur rencana perang besar jadi lebih gampang tanpa harus geser layar terus-terusan. Kelebihannya banyak pilihan budaya, suara khas tiap negara, dan komunitasnya sangat ramai. Kekurangannya sama kayak game strategi lain di level atas, waktu naik levelnya bakal terasa sangat lama. Kesabaran adalah kunci utama di sini. 7. Infinity Kingdom gabungan unik pahlawan abadi dan naga. Terakhir, ada Infinity Kingdom. Latar ceritanya menarik, dunia Norheim hancur diserang makhluk Gnome, dan kamu bangkit jadi pemimpin baru. Kenikannya, gabungan pahlawan legendaris kayak Cleopatra atau Merlin dengan naga elemen api, air, tanah, dan lain-lain. Kalau jenis pahlawan dan naganya cocok, kekuatannya naik berkali-kali lipat. Ini tambah cara berpikir baru, bukan cuma siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling pas kombinasinya. Grafisnya kartun 3D cerah dan gerakan bertarungnya seru. Ceritanya juga lebih terasa dibanding game sejenis. Catatan penting, tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Salah pilih kombinasi pahlawan dan naga, kamu bisa kalah telak meski level pasukanmu lebih tinggi. Ini game buat kamu yang suka mikir matang-matang sebelum bertindak. Jadi, mana yang cocok buat kamu? Kalau kamu mau main cepat tanpa nunggu Clash Royale. Kalau kamu suka tema militer dan taktik pendaratan, Boom Batch. Kalau kamu mau cerita lebih dalam dan perang skala besar, Lords Mobile atau Rise of Kingdoms. Kalau kamu mau kendali penuh dan kisah dua Goddess of Olympus. Kalau kamu suka coba kombinasi strategi yang unik, Infinity Kingdom. Coba tanya diri sendiri, kamu main game strategi buat bangun sesuatu yang perlahan tumbuh, atau buat rasakan senangnya menang secepatnya? Jawaban atas pertanyaan itu bakal menentukan game mana yang bakal bikin kamu betah, bukan cuma buang waktu. Minggu ini coba download satu yang paling menarik perhatianmu ya. Nggak usah takut kalah di awal, semua pemain hebat pernah jadi pemula KOP. Selamat bertempur. Kalau ada yang sudah pernah coba salah satu game ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat rekomendasi game seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.